as-sahih min qissatil Isra wal Mi'raj. Karangan Amr Abdul Mun'im. Karangan Amr Abdul Mun'im. Kemudian ada kitab yang kedua yang dikarang oleh Muhammad At-Tarhuni, dengan judul Li awwali marratin Al-Isra wal Mi'raj Ar-riwayah as-sahihah al-mutakamilah al-wahidah. Ana ulangi, kitab Muhammad At-Tarhuni dengan judul Di awwali marratin Al-Isra wal Mi'raj Ar-riwayah as-sahihah al-mutakamilah al-wahidah. Kitab yang kedua karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, pakar hadis pada abad ini rahimahullahu taala, Al-Isra wal Mi'raj wa dzikri ahaditsihima wa takhrijihima wa bayani sahihiha min saqimiha. Ana ulangi, buku yang terakhir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, pakar hadis pada abad ini, Al-Isra wal Mi'raj wa dzikru ahaditsihima wa takhrijihima wa bayani sahihiha min saqimiha. Baik, sekarang kita sebutkan kejadian Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah." Ana sebutkan langsung bahasa Indonesianya ya, biar lebih ini waktu. Suatu malam atap rumahku terbuka dan aku berada di Mekah. Jadi kejadiannya di mana? Di Mekah. Fanazala Jibril, kemudian Jibril turun. Kemudian membelah dadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sagrinya ke nahrinya, dari sini ke sini. Ya, membelah dadanya. Nada dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengeluarkan hatiku. Kemudian membasuhnya dengan Zamzam, dengan air Zamzam. Kemudian dia datang dengan sebuah tempat untuk air yang dari tempat tersebut terbuat dari emas, dan tempat tersebut di dalamnya ada hikmah, yaitu ilmu dan keimanan. Ya, setelah dicuci, kemudian dicuci dengan air Zamzam, kemudian Jibril datang dengan apa? Dengan tempat yang terbuat dari emas, dan di dalam tempat tersebut ada hikmah dan keimanan. Kemudian pada waktu itu, kemudian setelah itu
dia memasukkan apa? Hatiku. Kemudian mengeluarkannya, ya, memasukkan hatiku ke dalamnya dan mengeluarkannya, dan kemudian memasukkan lagi ke dalam badanku, dan kemudian aku seperti sedia kala. Kemudian dia datang dengan burak, dan dia adalah binatang putih yang tinggi. Fauqal himar, besarnya di atas atau lebih besar daripada keledai, dan juga di bawah daripada bagel. Bagel itu adalah perkawinan antara keledai dengan kuda. Di atas besarnya lebih besar daripada keledai sedikit, dan di bawah daripada bagel. Bagel, ya, paham ya? Bagel. Bagel adalah hasil perkawinan daripada kuda dan keledai. Kemudian aku pun datang ke ke Baitul Maqdis. Farabattuhu bil hilqah allati yarbutu bihal anbiya. Kemudian kemudian dia, ya, mengikatkan burak tersebut dengan hilqah, dengan tali, sebagaimana para nabi pun mengikatkannya di situ. Paham ini para ikhwan sekalian? Baik. Kemudian aku masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Kemudian aku keluar dan mendatangi Jibril, dan Jibril memberikan kepadaku 2 tempat, dan isi dari kedua tempat itu, satu tempatnya khamar, satu tempatnya laban. Khamar adalah sesuatu yang memabukkan, dan laban adalah sesuatu yang menyehatkan. Maka aku pun memilih laban. Dan Jibril, setelah aku memilih laban, yaitu memilih susu, Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah. Kalau seandainya, kemudian, ya, di dalam riwayat yang lain bahwasanya kalau seandainya engkau memilih khamar, maka seluruh umatmu akan mabuk. Dan kalau seandainya engkau memilih air, seluruh umatmu akan tenggelam. Di dalam riwayat yang lain. Kemudian aku pun dibawa naik, ya, naik ke atas langit. Dan perhatikan, di sini saya menyebutkan naik ke atas langit. Ya. Di sini tidak disebutkan beliau naik dengan burak. Karena ada riwayat bahwasanya beliau naik dengan tangga. Ya, kemudian Nabi Muhammad Jibril alaihissalam meminta untuk dibukakan. Kemudian pintu di langit yang pertama berkata, orang yang menjaga atau malaikat penjaga langit yang pertama berkata, "Man anta?" Siapa engkau? Jibril berkata, "Aku Jibril." Kemudian, siapa orang yang bersama kamu? Kemudian Jibril berkata, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian, apakah dia telah diperintahkan untuk diutus ke sini? Ya. Kemudian, iya, dia telah diperintahkan untuk diutus ke sini. Kemudian dibukakan langit pintu yang pertama. Ya. Ternyata setelah dibukakan langit pintu yang pertama, ada seorang laki-laki duduk. Di samping kanannya itu aswadah, sesuatu yang hitam, dan di samping kirinya sesuatu yang hitam juga. Yang saya pahami aswadah adalah sesuatu yang hitam. Wallahu alam kalau seandainya saya salah. Kemudian apabila seseorang laki-laki yang duduk ini melihat ke kanan, dia tertawa. Apabila dia melihat ke kiri, maka dia menangis. Kemudian dia berkata kepadaku, "Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anakku yang soleh." Kemudian aku berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah ini?" Siapa yang berkata pada waktu itu? Nabi Muhammad SAW. "Wahai Jibril, siapakah orang yang duduk ini?" Kata Jibril, "Ini adalah Adam alaihissalam." Ya, beliau ketika melihat ke kanan, beliau itu menangis dan tertawa, dan melihat ke kiri, apa?
menangis. Kenapa? Karena setiap beliau melihat ke kanan, ahlul yamin, ya, itu adalah ahlul jannah, ya, penduduk surga. Dan setiap beliau melihat ke kiri, maka beliau melihat bahwasanya ahlun nar, penduduk neraka, maka beliau pun menangis. Paham ini para ikhwan sekalian? Kemudian aku naik ke langit yang kedua, dan Jibril minta dibukakan. Kemudian orang yang di pintu berkata, atau malaikat yang di pintu berkata, siapa Anda? Jibril menjawab, aku adalah Jibril. Dan siapa orang yang bersama kamu? Yang bersama saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia telah diutus? Iya, dia telah diutus. Kemudian dibukakan pintu. Dan ternyata di pintu yang kedua, atau di langit pintu yang kedua, terdapat anak pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Ya, Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Kemudian kedua-duanya mengucapkan selamat datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berdoa akan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau ke langit yang ketiga dan Jibril meminta untuk dibukakan seperti yang terjadi, ya, sama ceritanya. Kemudian setelah dibukakan pintu langit yang keempat, ternyata di sana ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, "Idza huwa qad u'tiya syatrul husn." Ternyata Nabi Yusuf telah diberikan setengah daripada kebaikan, setengah daripada ketampanan. Seluruh manusia dikumpulkan, itu satu, ya, setengahnya itu dimiliki oleh siapa? Setengahnya itu dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau memberikan selamat datang kepadaku dan berdoa kebaikan akanku. Kemudian kami ke langit yang keempat, seperti itu juga sama. Dan dibukakan langit yang keempat, ternyata ada Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Idris alaihissalam memberikan selamat kepadaku, selamat datang, dan berdoa akan kebaikanku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Idris belum meninggal, ya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 57, dan kami tinggikan dia, yaitu Idris, pada tempat yang tinggi, yaitu di langit yang keberapa? Yang keempat. Kemudian naik lagi ke langit yang kelima, seperti itu juga, siapa kamu? Jibril. Kemudian siapa bersama kamu? Muhammad. Seperti itu. Ternyata di dalamnya ada Nabi Harun alaihissalam dan mengucapkan selamat datang kepadaku dan berdoa akan kebaikanku. Kemudian naik ke langit yang keenam, terdapat di dalamnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Kemudian mengucapkan kebaikan, selamat datang kepadaku dan mengucapkan atau berdoa akan kebaikanku. Dan ketika aku melewati Nabi Musa, kata Nabi Muhammad SAW, ketika aku melewati Nabi Musa, beliau menangis. Nabi Musa alaihissalam menangis. Kemudian dikatakan kepada Nabi Musa, kenapa engkau menangis? Ya, Nabi Musa pun menjawab, saya menangis karena ada seseorang yang diutus setelah saya, yang mana masuk surga dari umatnya lebih banyak daripada umatku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jadi Nabi Muhammad SAW beserta umatnya adalah umat yang paling banyak masuk ke dalam surga. Padahal Nabi Muhammad SAW diutus setelah Nabi Musa alaihissalam. Baru setelah itu umatnya Nabi Musa alaihissalam masuk ke dalam surga. Di langit yang ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada waktu itu Nabi Ibrahim menyandarkan dirinya, punggungnya di Baitul Ma'mur. Yang mana Baitul Ma'mur tersebut adalah setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke dalamnya dan tidak pernah keluar darinya. Ya. Masuk ke dalamnya, kemudian tidak pernah kembali darinya. Ya, la ya'uduna ilaihi. Tidak pernah kembali darinya. Jadi ini menandakan apa? Banyak sekali malaikat itu. Bayangkan 70.000, setiap 70.000 masuk setiap hari. Kemudian yang sudah masuk nggak pernah kembali.